I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tasya Thoyeba dengan NIM 2214-201189 dari kelas 1 Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya Claudia Tarole dengan NIM 2214-201036. Saya Putri Tambi dengan NIM 2214-201145. Shalom, perkenalkan nama saya Terai Citrinita Abraham, NIM 2214-201187, kelas A1 semester 2, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Saya Teresa Panimana, NIM 2214-201188. Pada saat ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Pendidikan Promosi Kesehatan tentang PHBS di lingkungan tempat tinggal atau rumah tangga. Berikut 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Apa manfaat rumah tangga sehat? Yang pertama, bagi rumah tangga, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Yang kedua, bagi masyarakat. Masyarakat mampu mengupayakan lingkungan sehat, masyarakat mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan, masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada, masyarakat mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM seperti posyandu, tabungan ibu bersalin, arisan jamban, ambulans desa, dan lain-lain. Apa saja kegiatannya? Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dan yang kesepuluh, tidak merokok di dalam rumah. 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Apa itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan? Adalah persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan tenaga paramedis lainnya. Mengapa setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan? Yang pertama, tenaga kesehatan merupakan orang yang sudah ahli dalam membantu persalinan, sehingga keselamatan ibu dan bayi lebih terjamin. Yang kedua, apabila terdapat kelainan dapat diketahui dan segera ditolong atau dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. Yang ketiga, persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan menggunakan peralatan yang aman, bersih dan steril sehingga mencegah terjadinya infeksi dan bahaya kesehatan lainnya. 2. Memberi bayi ASI eksklusif. Apa itu bayi diberi ASI eksklusif? Adalah bayi usia 0-6 bulan hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. Apa itu ASI atau air susu ibu? ASI adalah makanan alamiah berupa cairan dengan kandungan gizi yang cukup dan sesuai untuk kebutuhan bayi sehingga bayi tumbuh dan berkembang dengan baik. Air susu ibu pertama berupa cairan bening berwarna kekuningan atau kolostrum, sangat baik untuk bayi karena mengandung zat kekebalan terhadap penyakit. Apa saja keunggulan ASI? Yang pertama, mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan
perkembangan fisik serta kecerdasan. Yang kedua, mengandung zat kekebalan. Yang ketiga, melindungi bayi dari alergi. Yang keempat, aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan kepada bayi dalam keadaan segar. Yang kelima, tidak akan pernah basi, mempunyai suhu yang tepat dan dapat diberikan kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir atau yang keenam, membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernapasan bayi. Apa manfaat memberikan ASI? Bagi ibu, yang pertama, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Yang kedua, mengurangi pendarahan setelah persalinan. Yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Yang keempat, menunda kehamilan berikutnya. Yang kelima, mengurangi risiko terkena kanker payudara. Yang keenam, lebih praktis karena ASI lebih mudah diberikan pada setiap saat bayi membutuhkan. Bagi bayi, yang pertama, bayi lebih sehat, lincah dan tidak cengeng. Yang kedua, bayi tidak sering sakit. Bagi keluarga, yang pertama, praktis dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian susu formula dan perlengkapannya. Yang kedua, tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan susu formula, misalnya merebus air dan pencucian peralatan. 3. Menimbang bayi dan balita. Apa manfaat penimbangan balita setiap bulan di posyandu? Yang pertama, untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. Yang kedua, untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan balita. Yang ketiga, untuk mengetahui balita yang sakit, demam, batuk, pilek, diare. Berat badan 2 bulan berturut-turut tidak naik, balita yang berat badannya BGM atau bawah garis merah, dan dicurigai gizi buruk sehingga dapat segera dirujuk ke puskesmas. Yang keempat, untuk mengetahui kelengkapan imunisasi. Yang kelima, untuk mendapatkan penyuluhan gizi. 4. Menggunakan air bersih. Apa syarat-syarat air bersih itu? Air bersih secara fisik dapat dibedakan melalui indera kita. Antara lain, dapat dilihat, dirasa, dicium, dan diraba. Yang pertama, air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Yang kedua, air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Yang ketiga, air tidak berasa asin, tidak berasa asam, tidak payau, dan tidak pahit. Harus bebas dari bahan kimia beracun. Yang keempat, air tidak berbau, amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Apa manfaat menggunakan air bersih? Yang pertama, terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipus, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Yang kedua, setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Bagaimana menjaga kebersihan sumber air bersih? Yang pertama, jarak letak sumber air dengan jamban dan tempat pembuangan sampah paling sedikit 10 meter. Yang kedua, sumber mata air harus dilindungi dari bahan pencemaran. Yang ketiga, sumur gali, sumur pompa, kran umum, dan mata air harus dijaga bangunannya agar tidak rusak, seperti lantai sumur tidak boleh retak, bibir sumur harus diplester, dan sumur sebaiknya diberi penutup. Yang keempat, harus dijaga kebersihannya seperti tidak ada genangan air di sekitar sumber air, tidak ada bercak-bercak kotoran, tidak berlumut pada lantai atau dinding sumur. Ember atau gayung pengambil air harus tetap bersih dan tidak diletakkan di lantai. Ember atau gayung tergantung di tiang sumur. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Kapan saja harus mencuci tangan? Yang pertama, setiap kali tangan kita kotor, setelah memegang uang, memegang binatang, berkebun, dan lain-lain.
Yang kedua, setelah buang air besar. Yang ketiga, setelah menceboki bayi atau anak. Yang keempat, sebelum makan dan menyuapi anak. Yang kelima, sebelum memegang makanan. Yang keenam, sebelum menyusui bayi. 7 langkah higiene tangan. Yang pertama, telapak dengan telapak. Yang kedua, telapak kanan di atas punggung tangan kiri dan telapak kiri di atas punggung tangan kanan. Ketiga, telapak dengan telapak dan jari saling terkait. Keempat, letakkan punggung jari pada telapak satunya dengan jari saling mengunci. Kelima, jempol kanan digosok memutar oleh telapak kiri dan sebaliknya. Keenam, jari kiri menguncup gosok memutar ke kanan dan ke kiri pada telapak kanan dan sebaliknya. Ketujuh, pegang pergelangan tangan kiri dengan tangan kanan dan sebaliknya, gerakan memutar. Keenam, menggunakan jamban sehat. Apa saja syarat jamban sehat? Tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampung minimal 10 meter. Kedua, tidak berbau. Ketiga, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Keenam, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Ketujuh, penerangan dan ventilasi cukup. Kedelapan, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Kesembilan, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Bagaimana cara melihara jamban sehat? Pertama, lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. Kedua, bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Ketiga, di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat. Keempat, tidak ada serangga atau kecoa, lalat, dan tikus yang berkeliaran. Kelima, tersedia alat pembersih seperti sabun, sikat, dan air bersih. Keenam, bila ada kerusakan segera diperbaiki. Ketujuh, memberantas jentik di rumah. Apa yang perlu dilakukan agar rumah bebas jentik? 1. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+, yaitu menguras, menutup, mengubur, plus menghindari gigitan nyamuk. Kedua, PSN merupakan kegiatan memberantas telur jentik dan kepompong nyamuk penular berbagai penyakit seperti demam berdarah, dengue, chikungunya, malaria, filariasis, atau kaki gajah di tempat-tempat berkembang biakannya. Ketiga, 3M plus adalah 3 cara plus yang dilakukan pada saat PSN, yaitu pertama, menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi, tatakan kulkas, tatakan pot, kembang, dan tempat air minum burung. Menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, lekukan yang dapat menampung air hujan. Ketiga, mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik-plastik yang dibuang sembarangan, atau bekas botol, gelas aqua, plastik, kresek, dan lain-lain. Plus menghindari gigitan nyamuk, yaitu 1. Menggunakan kelambu ketika tidur. 2. Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, misalnya obat nyamuk bakar, semprot, oles, dan diusap
dalam kamar. Keempat, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Kelima, memperbaiki saluran dan talang air yang rusak. Keenam, menaburkan larvasida atau bubuk pembunuh jentik di tempat-tempat yang sulit dikuras, misalnya di talang air atau di daerah sulit air. Ketujuh, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau di bak penampung air, misalnya ikan cupang, ikan nila, dan lain-lain. Kedelapan, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, misalnya zodia, lavender, rosemary, dan lain-lain. Apa manfaat serat yang ada di dalam sayur dan buah? Serat adalah makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sangat berfungsi untuk memelihara usus, serta tidak dapat dicerna oleh pencernaan, sehingga serat tidak menghasilkan tenaga dan dibuang melalui tinja. Serat tidak untuk mengenyangkan, tetapi dapat memudah pengosongan lambung sehingga orang menjadi tidak cepat lapar. Manfaat makanan berserat yaitu: pertama, mencegah diabetes; kedua, melancarkan buang air besar; ketiga, menurunkan berat badan; keempat, membantu proses pembersihan racun atau detoksifikasi; lima, membuat awet muda; keenam, mencegah kanker; ketujuh, memperindah kulit, rambut, dan kuku; kedelapan, membantu mengatasi anemia atau kurang darah; kesembilan, membantu perkembangan bakteri yang baik dalam usus. 9. Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Apa itu aktivitas fisik? Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan pertahanan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Apa jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan? Bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan. Bisa berupa olahraga, yaitu push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, angkat beban atau berat. Bagaimana cara melakukan aktivitas yang benar? Yang pertama, lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit setiap hari dan ditingkatkan secara bertahap. Yang kedua, lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang ketiga, awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Yang keempat, lakukan gerakan ringan dan secara perlahan ditingkatkan sampai sedang. Yang kelima, jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, lakukan secara rutin paling sedikit 3 menit setiap hari. Apa keuntungan melakukan aktivitas fisik secara teratur? Yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Yang kedua, berat badan terkendali. Yang ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Yang keempat, bentuk tubuh menjadi bagus. Yang kelima, lebih percaya diri. Yang keenam, lebih bertenaga dan bugar. Yang ketujuh, secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. 10. Tidak merokok di dalam rumah. Siapa yang diharapkan tidak merokok di dalam rumah? Setiap anggota keluarga tidak boleh merokok di dalam rumah. Mengapa harus tidak merokok? Rokok ibarat pabrik bahan kimia. Dalam satu batang rokok yang
menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Karbon monoksida menyebabkan berkurangnya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Apa itu dengan perokok aktif dan perokok pasif? Perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun, walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari, atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun, atau hanya sekedar coba-coba dan cara menghisap rokok cuma sekedar menghembuskan asap walau tidak diisap masuk ke dalam paru-paru. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Rumah adalah tempat berlindung termasuk dari asap rokok. Perokok pasif harus berani menyuarakan haknya untuk tidak menghirup asap rokok. Cukup sekian penjelasan kami tentang materi yang ada. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun kalimat. Dan, ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Sehat itu indah, sehat itu gratis. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak di Jalan Walter Monginsidi 4, nomor 129 Bahu, lingkungan 2 Kota Manado. Di Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Keperawatan yang memiliki 2 program studi, yakni program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse. Tentu kita tahu bahwa program studi ini adalah salah satu jurusan favorit di Indonesia dan juga merupakan cabang sains yang berkembang pesat dalam peradaban manusia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Fakib Unpi. Fakib Unpi, we care, we cure,